Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, kembali lagi dengan aku Redi Maitasari, mahasiswi program studi pendidikan guru sekolah dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu dengan NPM A1G022118. Di video kali ini aku mau membahas mengenai manajemen pendidik dan peserta didik. Ikutin terus ya. Oke, di bab ini ada dua topik bahasan. Yang pertama, manajemen pendidik dan manajemen peserta didik. Apa itu manajemen pendidik? Manajemen pendidik merupakan suatu kegiatan merencanakan, mengelola, dan mengorganisasikan, mengkomunikasikan sumber daya pendidikan, pendidik agar dapat berjalan atau melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif dan efisien dengan maksud tercapainya tujuan pembelajaran atau tujuan pendidikan sebagaimana yang diharapkan. Tugas, kewajiban, dan hak pendidik. Nah, tugas pendidik menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 adalah merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Kewajiban pendidik. Kewajiban pendidik dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 antara lain yang pertama, menciptakan suasana pendidikan yang bermakna menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis. Kemudian mempunyai komitmen untuk profesional, untuk meningkatkan mutu pendidikan dan memberi teladan, serta menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Kemudian hak pendidik. Menurut Undang-Undang Nomor 20 2003 yang pertama yaitu penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai. Kemudian penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. Kemudian ada pembinaan karir sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas dan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual. Dan yang terakhir yakni kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. Kemudian ada peran pendidik. Guru sebagai pendidik, pengajar, pembimbing, pelatih, penasihat, model dan teladan, dan lainnya. Kemudian ada penguasaan kompetensi pendidik. Nah, seorang pendidik ini harus menguasai sejumlah kompetensi-kompetensi, baik kompetensi yang sifatnya sangat mendasar maupun kompetensi yang sifatnya tuntutan dan pengembangan dari profesi keguruan. Yang pertama, penguasaan kompetensi dasar. Yang kedua, penguasaan kompetensi pedagogik, kepribadian sosial dan profesional. Kemudian ada rekrutmen dan seleksi guru dan staf. Yang pertama, kriteria dasar seleksi yakni rasional, ilmiah, objektif, berpedoman pada laporan analisis pekerjaan dan rencana perekrutan pegawai, efisien dan efektif, memperhatikan peraturan dan ketentuan yang berlaku, dilakukan secara objektif dan jujur serta dilakukan dengan profesional. Kemudian ada cara dan metode seleksi. Yang pertama, seleksi persyaratan administrasi, seleksi pengetahuan umum, seleksi psikologi, seleksi wawancara, dan yang terakhir ada seleksi referensi. Kemudian ada tujuan rekrutmen dan seleksi guru serta staf. Yang pertama, untuk menetapkan kebutuhan rekrutmen organisasi masa sekarang dan yang akan datang hubungannya dengan perencanaan sumber daya manusia dan job analisis. Yang kedua, untuk meningkatkan sejumlah calon pelamar kerja dengan biaya minimum. Yang ketiga, untuk membantu meningkatkan angka keberhasilan dari proses seleksi dengan menurunkan sejumlah pelamar kerja yang bermutu rendah atau underqualified atau bermutu terlalu tinggi overqualified dengan jelas. Nah, kemudian untuk membantu menurunkan kemungkinan pelamar kerja yang setelah direkrut dan seleksi akan hengkang dari sekolah. Kemudian untuk memenuhi tanggung jawab organisasi bagi program tindakan persetujuan dan hukum lainnya serta kewajiban sosial. Dan untuk mengawali identifikasi dan menyiapkan pelamar kerja potensial yang akan menjadi calon pegawai yang sesuai. Dan yang terakhir ada untuk meningkatkan keefektifan organisasi dan individu, untuk mengevaluasi keefektifan teknik dan pencarian rekrutmen yang beragam dari semua jenis pelamar kerja. Oke, selanjutnya kita beralih ke manajemen peserta didik. Peserta didik menurut ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi dirinya melalui proses pendidikan pada jalur jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Nah, langkah-langkah perencanaan peserta didik. Menurut Asmendri, langkah-langkah perencanaan
peserta didik, yaitu yang pertama ada forecasting, yakni membuat perkiraan dengan mengantisipasi ke depan. Yang kedua ada objektif, merupakan perumusan tujuan. Yang ketiga ada policy. Kebijakan di sini berarti mengidentifikasi berbagai macam jenis kegiatan yang diperhitungkan untuk dapat mencapai tujuan. Yang keempat ada programming, merupakan seleksi atas kegiatan-kegiatan yang sudah dirumuskan pada langkah policy. Kegiatan yang telah diidentifikasi perlu diseleksi agar dapat dicarikan jawaban atau solusinya. Kemudian ada prosedur, merupakan merumuskan langkah-langkah secara berurut. Yang keenam ada schedule, merupakan penjadwalan terhadap kegiatan-kegiatan yang sudah diprioritaskan sebagaimana pada langkah-langkah programming. Yang ketujuh ada budgeting, merupakan anggaran atau pembiayaan. Dalam kegiatan ini ada dua kegiatan yang dilakukan, yakni yang pertama ada mengalokasikan anggaran dan penentuan sumber anggaran. Selanjutnya ada kebijakan penerimaan peserta didik baru. Penentuan mengenai jumlah peserta didik didasarkan pada kenyataan yang ada di sekolah atau faktor kondisional. Faktor ini meliputi daya tampung kelas baru, kriteria mengenai siswa yang dapat diterima, anggaran yang tersedia, sarana dan prasarana yang ada, tenaga kependidikan, jumlah peserta didik yang tinggal kelas, dan lain sebagainya. Kebijakan penerimaan peserta didik baru dibuat berdasarkan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota. Nah, kemudian ada sistem penerimaan peserta didik baru. Nah, ada dua macam sistem yang digunakan dalam penerimaan peserta didik baru. Yang pertama ada sistem promosi. Nah, sistem ini merupakan penerimaan peserta didik baru yang sebelumnya tanpa melakukan seleksi. Kemudian ada sistem seleksi. Nah, sistem ini digolongkan menjadi 3 macam. Yang pertama, seleksi berdasarkan daftar nilai EPTA murni atau DANEM. Yang kedua, berdasarkan penelusuran minat dan bakat atau PMDK. Dan yang ketiga adalah seleksi berdasarkan tes masuk. Nah, kriteria penerimaan peserta didik baru. Ada 3 macam kriteria penerimaan peserta didik baru, yakni yang pertama, kriteria acuan patokan atau standar criterion reference. Nah, merupakan suatu penerimaan peserta didik baru yang didasarkan atas patokan-patokan yang telah ditentukan oleh sekolah. Kemudian ada kriteria acuan norma atau norm criterion reference, yaitu penerimaan peserta didik yang didasarkan atas keseluruhan prestasi peserta didik yang mengikuti seleksi. Dan yang ketiga ada kriteria berdasarkan daya tampung sekolah. Nah, ada rekrutmen peserta didik. Prosedur perekrutan peserta didik menurut Asmendri, yang pertama, pembentukan panitia penerimaan. Panitia ini dimaksudkan agar secepat mungkin melaksanakan pekerjaannya. Panitia yang sudah dibentuk umumnya diformalkan dengan menggunakan surat keputusan atau SK kepala sekolah. Nah, kemudian ada rapat penerimaan peserta didik baru. Rapat penerimaan peserta didik membahas seluruh ketentuan penerimaan peserta didik baru yang dipimpin oleh kepala sekolah urusan kesiswaan atau bidang kesiswaan. Nah, kemudian ini ada pembuatan, pengiriman atau pemasangan pengumuman yang setelah diadakan rapat dan dibuat keputusan. Nah, maka selanjutnya adalah pembuatan pengumuman tempat yang strategis agar dapat dibaca oleh calon peserta didik baru. Oke, selanjutnya ada pendaftaran peserta didik baru, yakni berisi hal apa saja yang diperlukan pada saat pendaftaran peserta didik dan alur pengisian formulir. Kemudian ada seleksi peserta didik baru, menggunakan nilai raport atau sistem PMDK. Yang kedua dengan menggunakan nilai EPTA murni atau DANEM. Dan yang ketiga dengan cara menggunakan atau melakukan tes masuk. Kemudian ada rapat penentuan peserta didik yang diterima pada sekolah yang menggunakan sistem penerimaan berdasarkan DANEM. Ketentuan siswa yang diterima berdasarkan atas ranking DANEM yang dibuat. Pada sekolah yang menggunakan sistem PMDK, ketentuannya berdasarkan atas hasil ranking nilai raport peserta didik. Sementara, sekolah yang menggunakan sistem tes dalam penerimaannya didasarkan hasil tes tersebut. Nah, kemudian ada pengumuman peserta didik yang diterima. Bentuk pengumuman peserta didik yang diterima ada 2, yakni pengumuman sistem terbuka dan tertutup. Kalau sistem terbuka ini, pengumuman yang secara terbuka mengenai peserta didik yang diterimanya dan cadangan. Umumnya, pengumuman ditempelkan di depan pengumuman sekolah. Sistem tertutup. Nah, kalau sistem ini merupakan suatu pengumuman tentang diterima tidaknya seseorang menjadi peserta didik secara tertutup melalui surat. Kemudian ada pendaftaran ulang peserta didik baru yang diterima. Bagi calon peserta didik yang diterima, maka harus melakukan daftar ulang sebagai bukti keseriusan melanjutkan pendidikan di sekolah yang bersangkutan. Oke, nah setelah para siswa ini melakukan daftar ulang, maka siswa akan melaksanakan orientasi peserta didik. Orientasi merupakan perkenalan situasi dengan kondisi sekolah yang diberikan kepada peserta didik. Tujuan dari orientasi ini menurut Asmendri yang pertama, agar peserta didik lebih mengenal dekat mengenai dirinya sendiri di tengah-tengah lingkungan yang baru. Yang kedua, agar
agar peserta didik mengenal lingkungan sekolah, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Yang ketiga, pengenalan lingkungan sekolah yang demikian sangat penting bagi peserta didik dalam hubungannya dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, pemanfaatannya semaksimal mungkin terhadap layanan yang dapat diberikan oleh sekolah. Kemudian yang kedua ada sosialisasi diri dan pengembangan diri secara optimal. Kemudian yang B, sosialisasi diri dan pengembangan diri secara optimal. Nah, selanjutnya ada menyiapkan peserta didik secara fisik dan mental agar siap menghadapi lingkungan baru sekolah. Kemudian yang kelima ada peserta didik dapat mengerti dan mentaati segala peraturan yang berlaku di sekolah. Fungsi orientasi menurut Asmendri yang pertama ada bagi peserta didik sendiri, orientasi berfungsi sebagai wahana untuk menyatakan dirinya dalam konteks keseluruhan lingkungan sosial. Kemudian menjadikan wahana untuk mengenal siapa lingkungan barunya sehingga dapat dijadikan sebagai pedoman dalam menentukan sikap. Kemudian bagi personalia, sekolah dan tenaga kependidikan dengan mengetahui siapa peserta didik barunya akan dapat dijadikan sebagai titik tolak dalam memberikan layanan yang mereka butuhkan. Dan ketiga, bagi peserta didik senior, dengan adanya orientasi ini akan mengetahui lebih dalam peserta didik penerusnya di sekolah tersebut. Itu tadi pembahasan mengenai manajemen pendidik dan peserta didik. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.